Om Swastiastu, selamat pagi Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lumayandrina Intanatara dari Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Program Studi Bisnis Perjalanan Wisata Angkatan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang seputar pengalaman Bapak sebagai pemandu pariwisata. Dan di sini saya bersama Bapak Dewa, anggota dari HPI Bali pada Divisi Bahasa Mandarin, ya Pak? Iya, benar. Ya, baik Bapak. Bapak Dewa, boleh silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Putu Teguh Tresnadi, asal dari Kota Singaraja. Saya bekerja sebagai pemandu wisata itu dari tahun 2019. Sempat sampai 2020, habis itu ada corona dan sempat berhenti. Gitu. Berarti baik Bapak untuk pertanyaan pertama, nggih. Bapak Dewa spesialisasi bahasa Mandarin ya, Pak? Iya, bahasa Mandarin ada, saya bahasa Mandarin, bahasa Inggris juga. Oh iya. Apa alasan Bapak untuk memilih bahasa Mandarin dan bahasa Inggris tersebut? Alasan saya begini, kalau kita berbicara masalah kedatangan wisatawan ke Bali ya, kita jangan lihat yang sekarang ya, sebelum corona ya. Saya melihat dari statistik kedatangan itu lebih banyak orang-orang dari China atau orang-orang dari Taiwan juga banyak sekali ke Indonesia, khususnya ke Bali ya. Kemudian kalau kita lihat dari kenapa memilih dua bahasa ini ya, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, karena bahasa Inggris itu kan menjadi bahasa internasional, menjadi bahasa pertama di bidang pariwisata. Jadi kalau kita memang terjun di bidang pariwisata, kita harus memilih bahasa Inggris itu dipelajari dengan baik, sebaik-baiknya. Nah, yang kedua, kenapa bahasa Mandarin? Kita berbicara kita sebagai seorang pemandu ya, pemandu wisata, bukan sebagai seorang yang ingin bekerja ke luar negeri, misalnya kayak teman-teman saya itu ada yang ke kapal pesiar, nah itu beda lagi bahasanya. Kalau kenapa bahasa Mandarin? Karena kita lihat kedatangan masyarakat dari Chongguo ya, dari China itu banyak sekali. Bahkan itu bisa mencapai hampir 50% ke atas. Kita lihat ada juga negara terbesar kedua yaitu dengan jumlah orang yang lumayan banyak yaitu India. Jadi India, China itu sangat banyak sekali di Bali. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kalau kita lihat lagi dari segi bahasa mereka, kalau India, mereka karena jajahan Inggris, mereka bisa berbahasa Inggris. Jadi mereka dengan English speaker itu bisa bisa menyatu, ya. Jadi memperkuat lagi pamor dari bahasa Inggris. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita hanya terbatas belajar bahasa Inggris saja, kan begitu? Dan kalau saya lihat juga di sini, bahasa Mandarin itu menjadi bahasa kedua. Nah, kalau kita berbicara kita ingin menjadi seorang pemandu wisata, kita harus bisa juga berbahasa Mandarin. Karena dengan bisa berbahasa Mandarin, kita memiliki chance yang lebih untuk mendapatkan tamu. Karena kan kita dibayarnya itu per trip ya, per trip. Kalau ada tamu kita dibayar seperti itu kan. Nah, kalau kita lihat juga kedatangan turis-turis China itu banyak sekali. Nah, dengan kita bisa menghandle mereka, kita juga bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan uang lebih. Terutama banyak orang-orang China itu yang tidak bisa bahasa Inggris. Nah, itu yang kita harus ketahui. Itu bukan karena mereka pendidikannya kurang, itu bukan. Itu sebenarnya karena efek bahasanya mereka, bahasa ibunya mereka. Mereka menggunakan huruf yang tidak seperti kita, A, B, C, D itu tidak. Mereka punya huruf dengan goresan-goresan dan simbol-simbol tertentu. Kemudian nadanya juga, nada, berbeda arti.
Kemudian kalau yang ini ketemu dengan ini karakternya jadi seperti ini ya, seperti itu modelnya. Jadi mereka kalau mau belajar bahasa Inggris harus belajar ABCD lagi. Harus belajar ABCD, harus belajar struktur katanya, cara pengucapan dan lain sebagainya. Dan itu yang menyebabkan mereka itu kalau dari bahasa Inggrisnya itu mungkin kalau dibilang ada mungkin ada yang bagus, saya lihat ada yang bagus, ada juga yang kurang. Dan mereka juga kalau ini pendapat saya ya, karena mereka datang ke Bali kan banyak itu. Karena mereka ngerasa diri mereka banyak itu, makanya mereka kadang-kadang oh ya nggak apa-apa lah saya nggak bisa bahasa Inggris. Terus juga ada gininya pemandu wisata yang bisa saya bayar. Alasan lain karena memang kita juga saya juga akui karena bayaran dari pemandu wisata Mandarin itu rata-rata lebih tinggi dari pemandu wisata bahasa Inggris ya. Ya, ini dari pendapat saya yang dari beberapa yang saya lihat ya, saya kurang tahu mungkin ada mungkin yang bayaran yang lebih tinggi. Tapi sejauh ini yang saya lihat ya seperti itu. Ya, memperbesar peluang ya kalau kita bisa bahasa Mandarin. Berarti Bapak sendiri juga bergabung dengan HP itu di tahun 2019 nih Pak, sampai sekarang. Ya, saya bergabung di HPI tahun 2019. Oke, jadi tamu dari negara mana yang menurut Bapak itu perlu pendekatan khusus dalam pemanduan, Pak? Kalau saya pikir kalau Untuk yang ya, Pak. Maksudnya ini gini ya, apa namanya, hal khusus ya? Ya. Apa namanya? Oh gitu. Yang perlu pendekatan khusus sih, kalau menurut saya kalau dilihat dari negara sih, saya lebih tidak berpikir dari negaranya ya. Kalau yang saya berpikir tamu yang perlu pendekatan khusus ini biasanya tamu-tamu yang notabene-nya mereka tidak terlalu bisa bahasa Inggris ya. Ya, mereka yang tidak terlalu bisa bahasa Inggris atau tidak terlalu bisa bahasa Mandarin. Karena kita ketahui kan seperti orang-orang India misalnya. Orang-orang India, saya pernah bawa orang India itu, ibu-ibu itu, dia berbahasa Inggris tapi campurnya kayak bahasa Hindi, kayak bahasa Hindi, bahasa Punjab begitu. Dia ngomong sama saya itu kayak ini apa ini itu. Akhirnya saya pelan-pelan sabar, tapi ibunya itu malah terus-terusan pakai bahasa daerahnya gitu. Kayak gimana ya? Akhirnya saya pakai bahasa Bali aja deh. Ada juga orang China, saya bawa orang China, mereka berbahasa Mandarin, tapi bahasa Mandarin seperti bahasa gini. Mereka kadang-kadang ada yang keluar bahasa Shanghai-nya yang keluar, ada bahasa Kantunnya yang keluar malah, bahkan bahasa Hainan itu. Kalau masalah logat sih, saya rasa tidak terlalu gini ya. Kalau logat sih, saya tidak terlalu terlalu susah di sana itu karena saya akui tidak semua bisa pakai logat Beijing ya, tidak semua bisa pakai logat Beijing yang sering kita dapatkan di les-les itu biasanya kita pakai logat Beijing. Nah, kalau biasanya mereka kadang-kadang agak logatnya agak kayak ada bunyi, misalnya bunyi Y, bunyi W itu kalau ketemu W ketemu U itu tidak dibaca W-nya, Y ketemu I biasanya nggak dibaca Y-nya gitu misalnya. Kadang-kadang mereka ketemu juga bilang I itu Y gitu, kadang-kadang begitu. Misalnya bilang te untuk kepunyaan, biasanya mereka bilang water mama gitu. Mereka bisa bilang woti mama gitu. Seperti itu. Saya rasa itu tidak terlalu gini. Kalau masalah logat sih nggak terlalu, tapi kadang-kadang mereka pakai bahasa daerahnya itu dah. Mereka pakai bahasa daerahnya ketika saya meminta menggunakan bahasa nasionalnya atau mungkin menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Mandarin, mereka kayak sulitan. Nah, di sana ada yang menjadi kesulitan saya. Biasanya itu di tamu-tamu yang kalau saya lihat dari negara
China, kemudian dari negara gini India, ya seperti itulah. Kalau yang lain sih kayaknya paling 1-2 saja. Jadi gimana Pak kalau misalnya tamunya pakai bahasa kayak tadi bahasa daerahnya atau bahasa Shanghai atau ntar kantonnya yang keluar gitu, gimana Pak cara menghandle-nya? Cara menghandle-nya itu kalau saya sih lebih ke begini caranya, apa namanya, menggunakan bahasa tubuh ya. Ya, kalau kita bicara masalah kita bahasa tubuh yang ya seperti kita ketemu orang dengan suatu ikatan, habis itu kita nggak ngerti bahasa masing-masing, kita kayak bisa pakai gini aja. Kita kemana? Pergi, ke hotel itu, gitu. Kalau saya pernah seperti itu. Jadi hotel. Mau apa? Oke nih. Cu, makan. Oh ya, gini kita kayak gini. Oh ya, baru makan. Oh itu makan artinya itu. Oh, kita kemana? Yuk, apa namanya? Waktu ini cuma saya bilang kayak gitu ke orang Mandarin ya. Ho apa ho ya? Oh bagus itu how. Oh gitu artinya itu. Kadang-kadang mereka kayak orang Kanton itu bukan bilang how mereka, tapi mereka bilang oh. Oh itu kalau saya pakai bahasa Mandarin bisa lain artinya itu. Oke, makanya kalau udah kayak gini berarti bagus artinya itu. Saya lihat dari gestur saja sih. Apakah ada perbedaan jauh Pak dari bahasa Kanton sama Mandarin yang reguler ini? Bahasa Kanton sama bahasa Mandarin kalau perbedaan ya lumayan ya. Seperti bahasa Bali sama bahasa Indonesia lah. Ya lumayan ada yang sama, ada yang berbeda, atau mungkin tulisan sama tapi nada berbeda seperti itu. Ya, karena kan sangat luas ya Pak. Saya sendiri juga Ya, sangat luas. sempat belajar Mandarin dan wah, beda nada, beda arti, beda cara Ya, penyebutan, beda nada. beda arti. Jadi emang harus benar-benar serius. Iya, iya benar. Nah, berikutnya Pak, berdasarkan pengalaman Bapak nih, apa yang paling penting untuk dikonfirmasi saat pertama kali Bapak dihubungi Biro Perjalanan yang ingin menggunakan jasa Bapak? Oh, ini dari travelnya maksudnya. Ya, apa yang pertama kali Oh, Bapak dari. kalau misalnya Bapak dapat? Berarti kalau yang pertama jadwal kedatangan tamu. Nah, misalnya dari Biro Perjalanan ya, dari travel agent menyatakan tolong ya jemput tamu atas nama misalnya siapa gitu. Misalnya atas nama Li Mingchu misalnya. Seperti itu. Li Mingchu atau misalnya dari apa nih, Sichuan Airlines dari Chengdu ke transit dari Chengdu misalnya ke Singapura, dari Singapura ke Bali misalnya. Jadi dia tamu ini dari Sichuan, kelihatan dari sana nanti dikasih tahu jemput jam sekian, ambil itinerary, tahu itinerary? Tahu ya itinerary ya? Ya, jadwalnya itu Nah, ya. Ya rencana perjalanan itu ya itinerary biasanya diambil, ada travel yang ambil langsung di kantornya, ada juga yang staff travelnya itu di bandara. Nah biasanya kita tergantung travel. Kalau saya dari travelnya bilang saya ngambilnya langsung dari kantor. Jadi ke kantor, kalau misalnya tamunya itu check-in-nya besok ya, anggaplah besok jam 2. Jadi saya udah siap-siap itu dari jam 12 itu dari kosan itu udah siap-siap dah. Habis itu 1 jam sebelum itu saya udah ke sana, udah ke kantor travel. Habis itu yang dilihat lagi apa namanya? Daftar apa yang namanya? Kedatangannya dengan airlines-nya mana. Nah, ini sebenarnya kita harus ada di bandara kurang lebih 30 menit sampai 1 jam lah. Tapi rata-rata saya 30 menit di sebelumnya itu sudah di bandara. Itu karena begini,
karena kedatangan tamu bisa saja bisa lebih dulu, bisa agak telat gitu, agak delay dia. Jadi ini Ya. kadang-kadang kita juga perlu gini juga, apa namanya, kita perlu perhitungkan juga. Tapi Iya. rata-rata kalau sampai apa namanya mereka ngurus imigrasi itu biasanya sampai 1 jam. Tapi biasanya saya datangnya tepat pada waktunya saja itu, karena mereka kan ada ngurus imigrasi juga. Jaga-jaga tamunya datang duluan gitu, jadi Iya. lebih dulu dari jadwal. Nah, itu yang kita cek di bandara itu lihat nomor penerbangannya. Nomor penerbangan, habis itu datangnya itu jam berapa. Kita lihat dari sana. Dan juga kita lihat berapa orang. Berapa orang di sana. Misalnya kan ada yang berpasangan, biasanya mereka paling sedikit berdua. Berdua atau berempat. Biasanya ada pasangan sama anak mungkin gitu. Atau ada juga yang menggunakan bis ini yang biasanya yang terkenal di Cungkuo ini mereka biasanya bisa sampai 20-25 orang itu Ya, mereka sama yang, teman-teman mereka. iya, yang saya tahu juga begitu. Makanya saya baru dengar, oh ada yang Ya, berdua juga. Ya, ada yang ya. seperti itu. Ada juga yang sampai berapa orang itu ya, sampai 30-an ada juga menggunakan bis itu. Nah, itu biasanya mereka yang travel Cungkuo itu mereka biasanya pakai yang itu. Nah, jadi saya nunggu sana habis uh, itu aja sih sama lihat juga gini ya mereka juga dapat kit ya apa namanya peralatan itu misalnya mereka dapat welcoming drink mereka juga kadang ada dapat souvenir atau mereka bisa dapat kartu SIM gini apa namanya kartu seluler itu biasanya kadang ada yang travel yang kemudian dari gininya apa namanya biasa kadang-kadang dapat tas gitu mereka atau apalah itu biasanya itu yang perlu kita perhatikan juga kelengkapannya itu kemudian itu saja sih. Habis itu kita tinggal ikuti itinerary saja. Ke Ya, destinasi-destinasinya nih Pak. ya. Nah, selanjutnya, ada nggak hal-hal yang tidak terduga, Pak, yang biasanya Bapak temukan di penjemputan tamu di lokasi penjemputannya? Oh, kalau gini ya, apa namanya? Kalau hal-hal tidak terduga, yang pertama itu ada juga kayak saya sudah di bandara, sudah nunggu, tiba-tiba dari pihak gininya, apa namanya? Dari pihak maskapai itu bilang kalau pesawatnya itu masih di tempat transit seperti itu, masih belum jalan itu. Delay ya, Atau di Pak? sana ada delay. Delay-nya itu bisa sampai besok itu. Jadi saya harus balik lagi kayak gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga tamu yang hal-hal terduga lainnya yaitu tamunya itu mungkin karena pertama kali traveling ya. Pertama kali traveling itu jadi kayak dia terus saja ngechat saya, udah di sana belum, sudah di sana belum gitu. Kayak dia tuh takut sekali keluar dari bandara dan dia tersesat gitu. Ada Oh, yang iya. seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada juga saya sudah bertemu dengan tamunya. Tolong ini kan kalau di Bandara Ngurah Rai kan kita harus muter dulu ya. Kalau dulu ada istilahnya kalau kita bawa pelang itu, habis itu saya suruh tamunya muter, habis itu nyari saya itu. Ternyata muternya itu muter lewat sana itu. Lewat jauh sekali itu. Saya nyari-nyari tamunya itu kemana ini. Itu pengalaman tapi sama tamu India sih itu gitu. Itu kalau yang Oh, itu tamu India, kalau yang sebelumnya yang tersesat itu tamu China sih itu. enak ya. Kemudian hal lain apa ya yang tak terduga. Ini saat penjemputan ya? Saat Iya. penjemputan atau bagaimana? Atau boleh, kalau misalnya ada pengalaman-pengalaman Bapak yang lain yang hal-hal tidak terduga, boleh. Hal yang tidak terduga itu kayak apa ya? Kadang-kadang kan orang India itu kan suka vegetarian ya, kan ada yang vegetarian ya. Nah, Nah, nah cari warung vegetarian itu kadang-kadang di jalan tuh emang ada warungnya, ada juga yang kayak nggak ada warung vegetarian itu loh. Sehingga saya harus gimana caranya ini itu. Ada juga tamunya itu, bahkan tamunya itu kayak nggak sabar sekali bilang I'm hungry. oh, Tapi dia harus
dia bilang dia hungry, tapi di on the road nggak ada restoran vegetarian. Ya gimana caranya? Ya terpaksa saya bawa ke hotel aja, langsung saya mintakan ke gini ya. Yang Ya, lain sih apa ya? dari Paling wisatawan. itu udah masalah bahasa itu udah paling paling itu dah yang agak ngeselin, itu yang masalah bahasa biasanya. Mereka pakai bahasa daerah itu Iya. biasanya. Nah, tadi kan Bapak ada bilang pesawatnya delay bisa sampai seharian, bisa sampai besoknya gitu ya, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak, dengan destinasi yang ada di itinerary? Apakah itu terskip atau Um, dilanjutin dari awal? kalau kalau itu uh, saya pernah yang delay itu, tapi pernah sekali aja itu. Yang delay itu karena mungkin karena ada kerusakan di sistem pesawat yang membuat delay-nya sehari. Tapi biasanya delay itu paling lama ada sekitaran 2 jam, 3 jam biasanya. Biasanya ya. Biasanya kalau yang 2 jam itu normal itu. Tapi yang pernah sehari itu cuma sekali sih. Itu karena ada yang diganti katanya. Katanya dari pihak maskapai bilang ke apa namanya ke travel agentnya. Um, Kalau untuk itinerary sih kadang-kadang ya tamu-tamu bisa mengubah kapan saja gitu loh. Misalnya mereka mau ke Gianyar misalnya. Saya mau ke Gianyar ke gini kemana ke Bali Zoo, ke apa Dari namanya Bird kebun binatang misalnya, kebun binatang tiba-tiba dia, oh saya berubah pikiran, saya mau ke sana aja, ke Pantai Pandawa saja gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu, jadi kita ngerubah itu. Ada yang misalnya dari water sport mereka mau ke nonton kecak misalnya, ke Uluwatu misalnya, nonton kecak ke Uluwatu, tiba-tiba saya tabarkan ke Pantai Pandawa, mau, oh ya boleh 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 ya, ya kan itinerary bisa berubah kapan saja gitu. Kalau memang karena delay, misalnya delaynya sehari, mungkin sehari itu bisa kita skip gitu. Ya tergantung kesepakatan dengan tamunya, dan tergantung dengan ya pertama dari travelnya sendiri gitu. Gitu. Baik, Bapak. Keren sekali. Nah, selanjutnya, apa yang tadi kan hal-hal tidak terduga ya, Pak. Nah, sekarang Ya. apa yang harus diantisipasi oleh Bapak sebagai pemandu ya untuk wisatawannya di destinasinya gitu, Pak? Oh, ini kita udah di destinasinya. Ya. Nah, kita harus pertama kita warning dulu. Kita warning tamunya. Kita harus tahu kita kemana. Kita harus tahu kita kemana. Misalnya kita mau ke Uluwatu misalnya. Oke. Ke Uluwatu. Nah, ke Uluwatu itu apa sih yang ada di sana? Itu pertama. Pertama ada pura. Nah, pertama ada pura. Kemudian ada misalnya kan ada monyet di sana. Nah, Ya. kita harus warning tamunya. Ya, kita harus warning tamunya. Keep your belonging ya, because of there's a lot of monkey ya. Ya saya bilang gitu. Tolong ini ada banyak kera di sini. Silahkan jaga dengan baik barang bawaan. Bawa barang-barang yang diperlukan saja. Misalnya tas kayak gitu. Tapi tasnya juga harus gini ya, apa namanya, harus dijaga dengan baik tasnya itu. Jangan sampai diambil gitu. Kalau yang bawa perhiasan itu jangan dibawa. Misalnya gitu, kita warning dulu ke mereka. Kemudian yang kedua, di sana kan ada pura. Nah, kita jelaskan juga apa itu. Pura itu seperti apa, tujuannya seperti apa. Nah, larangan-larangan itu terutama. Kan banyak kita, mungkin Mai pernah lihat itu kasus-kasus apa namanya, bully-bully itu yang fotoan di atas pelinggih itu. Ya, pernah, Pak. Ya, pernah saya Pernah. lihat. Itu kan karena mereka datangnya tuh nggak pakai pemandu. Ya. Kita sebagai pemandu jadi ginilah apa namanya, jadi tuan rumah lah di sana. Kasih tahu mereka mana yang harusnya bisa dilakukan di Guru, mana yang tidak boleh dilakukan di Guru.
Misalnya kayak ke Jeroan gitu, kita ke daerah dalamnya tuh. Kalau ada orang lagi haid, misalnya mereka, if you on period, please don't enter the temple, misalnya kayak gitu. Kita warning mereka dari awal. Kemudian kalau mereka udah ke dalam itu, apa yang harus mereka lakukan, di mana mereka harus berwudu, misalnya wudu di daerah gini, apa namanya, daerah masuk dan daerah keluarnya, apa namanya, ranjing medal kayak gitu modelnya kan. Pintu masuk pintu keluar kan. Nah itu mereka bisa berfoto di sana. Nah di mana mereka tidak boleh berfoto lagi, misalnya di atas gini, apa namanya, di atas pelinggih itu tidak boleh ya. Di atas pelinggih kan ada Bali itu, pernah lihat kan, ada Bali di data, kadang-kadang mereka berfotonya di Bali itu, padahal itu tidak boleh. Nah kita sebagai pemandu kita juga warning itu apa yang harus mereka, kita ngontrol mereka, nggak boleh kayak gini. Kemudian dari kadang-kadang mereka juga kan ada cara berpakaiannya itu. Kadang-kadang cara menggunakan, mereka kan masuknya itu menggunakan kamen, menggunakan selendang kan. Nah, dan kalau yang saya ketahui ya, cara mereka menggunakan selendang kalau orang Bali kan di mana, di pinggang ya, di pinggang. Ya, kalau mereka itu pakainya di kepala. Iya, India itu pakainya di kepala. Nah, itu udah harus mereka, jangan dipakai di kepala, pakai di sini. Ikuti seperti apa yang gini, apa namanya, adat istiadat setempat itu. Mungkin bagi mereka, ya mungkin bagi mereka di sana emang seperti itu. Selendang itu dipakai di kepala. Gitu. Tapi bagi kita itu mereka harus pakai di pinggang gitu. Jadi mereka kasih mereka apa namanya, kayak good manners-nya di Bali itu kayak gimana. Untuk wisatawan China-nya gimana, Pak? Kalau wisatawan Chinese-nya, saya rasa nggak ada bedanya dengan wisatawan yang lain ya. Dan kita juga apa namanya, selain itu kita pandu mereka cari spot-spot foto itu, mereka karena mereka juga suka foto, terutama orang-orang China itu suka sekali foto-foto. Kalau nggak foto berduaan itu mereka juga suka foto dengan apa namanya ya, foto berdua, kadang-kadang foto bergrup mereka suka sekali. Terus apa lagi ya? Kita juga perhatikan mana spot-spot yang tidak berbahaya itu, karena pernah dengar yang tamu jatuh dari jurang itu, ke jurang itu kan. Nah, itu ya itu juga harus benar-benar diperhatikan keselamatan tamu, karena kita membawa mereka itu, mereka datang ke kita, pulangnya juga dengan selamat. Oke, selanjutnya ya Pak, pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana strategi andalan Bapak membangun kedekatan emosional dengan wisatawannya? Wisatawan yang Bapak bawa, apakah dari humor, kuis, atau tanya jawab, atau gimana? Contohnya, untuk wisatawan China-nya ya Pak. Saya yang China-nya, ya sama aja juga. Misalnya kita bilang, kadang-kadang mereka kan, misalnya mereka dari Sichuan kan, mereka kadang-kadang dari Sichuan itu, mereka kita nggak tahu mereka dari Sichuan, emang mereka menggunakan Sichuan Airlines, ya. Tapi kadang-kadang mereka dari bukan dari Sichuan, mungkin dari tempat-tempat sebelahnya, bahkan ada yang dari Lhasa, Tibet, gitu. Tahu yang daerah Tibet itu? Ya, tahu-tahu saya. Nah, itu bahasanya beda lagi. Gitu. Tapi mereka bisa bahasa gini, bahasa Mandarin mereka bisa. Misalnya kita nanya, ini Cu China Ali, kamu dari mana itu misalnya. Kita tanya, oh ya Lhasa, Lhasa, oh Lhasa, saya Ichi ya, Ichi Cu Bali tahu ya, misalnya kayak gitu saya bilang. Oh ya udah, ya ini pertama kali ya, saya Ichi tahu. Jadi pertama kali mereka ke Bali itu misalnya. Kalau nama kan kayaknya udah tahu ya. Kita tanya itu dah. Ni jia you ji go ren.
Nah, misalnya kayak gitu. Di rumah ada berapa saudara, gitu. Ada berapa orang, misalnya kayak gitu. Cikoren, ya saat, ya Sekoren, misalnya 4 orang, siapa, Cicie, Nenek, atau siapa, tanya dah. Ya, itu paling kita tanya segitu dulu. Kalau kita berbicara masalah agama, itu kan terlalu sensitif ya. Kalau Agak umur ya. juga, ya, kalau umur kadang orang yang ada suka ditanya umur, ada yang tidak suka ditanya umur. Nah, apalagi ditanya agama atau mungkin pekerjaan is okay, tapi kalau ditanya gaji sih jangan. Iya, agak Ya. sensitif ya Pak kalau misalnya topik itu. Anda dibayar misalnya jadi itu modelnya berapa gitu. Kita nggak bisa bilang kayak gitu. Ya kecuali mereka kembali lagi mereka yang ngomong gitu. Misalnya kayak saya bawa tamu India misalnya, kayak saya mau tamu India, dia ngomong oh ini teman saya dari komunitas Bible itu kan Alkitab ya, baca-baca Alkitab itu. Ya, berarti secara harfiah mereka mengatakan bahwa mereka itu Kristiani, gitu. Kristen mereka itu. And how about you gitu? Ditanya saya, kamu percaya dengan ini? Oh, tapi saya Hindu, saya bilang kayak gitu. Oh iya iya iya. Kalau mereka ngomong ya berarti seperti itulah. Gitu. Kemudian kalau kita lihat juga tamu-tamu itu kan kita ada yang kelihatan kayak lebih muda dari umur aslinya atau mungkin lebih tua dari umur aslinya. Kita juga nggak bisa siapa ini siapa itu gitu. Saya nggak bilang gitu. Dulu pernah saya bawa tamu India. Nah ini mereka ini kayak ibu sama anak gitu. Kayak mereka kayak ibu sama anak. Tapi saya nggak bilang ya udah saya tetap santai aja bilang oh ya mungkin mereka ibu anak itu. Tapi saya nggak nanya ini siapa gitu. Akhirnya berjalan waktu. Saya ajak ngomong mereka. Oh ini dia bilang ini teman saya di komunitas Bible. Oh, oh, this is your friend? Is she your friend? Yes. Oh, iya, yes, 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 yes. Kayak saya ditanya, emang kita kelihatan kayak apa gitu. Saya jujur mengatakan kayak ibu dan anak, cuma saya tidak kepo gitu. Saya tidak kepo. Saya bilang aja dah gitu. Terus kan ini kita cara membangun kedekatan ya. Kita bagaimana untuk kedekatan. Kita juga kasih tahu mereka tentang Bali. Nah, ini kita tahu misalnya Pandawa, misalnya Pandawa itu ini apa namanya tempat yang paling bagus di Bali, misalnya Seyoming Datipang, misalnya kita bilang kayak gitu mereka. Saya bilang itu Seyoming Datipang, ini tempatnya bagus. Kemudian apa hal-hal tentang Bali itu misalnya apanya ada pemandangan alamnya yang indah itu kita kasih tahu mereka itu. Kemudian kalau kita di jalan juga kita kasih tahu mereka apa yang ada di jalan itu kita mau lewati apa. Nah, misalnya mau masuk bisa celi tapi cicang ci ini ini Ciudian ya dari Cicang bandara ke ini ya, ya misalnya ke hotelnya misalnya berapa menit misalkan kita bilang kayak gitu ya misalnya 20 misalnya 20 menit misalnya 20 misalnya. Kita kasih tahu mereka kita lewat habis itu kita lihat di jalan ada apa oh Bali Galeria Sangchang ya saya itu mall Bali Galeria itu chắc cái vô mình ta đi vàng này kita kasih tahu mereka ni cetau ma sang Changi yo hantu sangtian misalnya gitu biasa Uniqlo kayak gitu model-modelnya gitu Uniqlo ada kayak gini apa namanya ada Gramedia misalnya Gramedia itu bilanglah Gramedia kalau di Indonesia itu adalah Yoming ke Sutian ya. Toko buku yang terkenal gitu misalnya ingat dikit Mandarin saya
Ya, Iya harus, nanti kan ya siapa tahu udah udah mulai ini ya Pak, udah mulai bangkit ya lagi, udah mulai tahun bangkit lagi, belajar belajar lagi lah ini. belajar lagi ya, review lagi. Ya review lagi ya, ngomong-ngomong itu lagi paling ya terlalu banyak lah. Kemudian apa ya yang ditanya? Saya kalau masalah games itu nggak terlalu sih. Tebak-tebakan Hmm, gitu Pak misalnya. Tebak-tebakan. Saya pernah dulu ngajak orang gini apa namanya? Biasanya yang suka ngeramal itu kan orang gini apa namanya? Orang China itu suka ngeramal. Saya sempat bawa tukang ramal itu. Ya saya ditanya, oh gini tangan ini, oh dia. Wah, saya dibilang, oh, jadi tanda hawa, sesehung kayak jadi apa? Ini auranya warna merah ini. Oh, ini. Oh ini kalau kalau ini agak ke sini ini tapi kamu itu gini apa namanya? Itu congming enggak? Kamu tuh congming ya. Kamu tuh apa namanya saya dibilang pinter saya. Saya dibilang Iya. pinter, Mbak, tapi orang lain ya kayak nggak tahu kamu itu kayak gimana kayak gitu modelnya. Saya tahu ini baru dilihat-lihat, oh kayak gini kok gini dari garis tangan itu dilihat gitu. Oh ini kamu cocoknya sama orang yang agak saya dibilang karena saya suka banyak ngomong ya. Dia benar bilang saya tuh suka banyak ngomong. Tapi dia kayak kamu carilah orang yang kalau kamu sama orang yang banyak ngomong juga kamu akan ini lah kamu bisa mati kamu amsyong gitu bilang sama dia tapi kamu carilah yang agak pendiam yang bisa nerima omongan kamu kayak gitu ada yang ngasih tahu gitu ada ada juga saya sama gini seorang profesor dari India profesor psikologi saya dites kayak dites IQ gitu. Oh Oh ya. ini kamu kayak gini. Oh kamu IQ-nya segini. Kamu bagusnya itu di bidang ini dan ini. Ini seimbang katanya. Oh iya iya iya. Saya bilang, oh iya 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 iya. Ada saya dulu apa namanya sama kayak mungkin kalau dibilang kayak pedandu gitu ya kayak orang pakai sorban tapi bukan sorban-sorban gini kayak sorban-sorban Hindu itulah yang ada yang ke atas itu Oh orang ya. India itu ya itu saya kayak dikasih doa gitu pernah saya dikasih doa gitu doa didoakan saya biar dia oh iya terima kasih terus saya apa ya pernah juga ini orang Tibet ini saya pernah ketemu orang Tibet itu dia bawa kayak apa namanya kayak semacam gini doa itu gini doa itu saya didoakan juga pernah juga seperti itu tapi doanya pakai bahasa Tibet saya nggak pernah ngerti Oh, iya ya tumben saya. bajunya baju khas Tibet itu Hmm, pernah sekali itu ya dia bilang pakai gitu ya gitu semoga Sengpi Ciengkang gitu ya. oh iya, Semoga sedih sih. ya kayak udah ngerti ya Iya. ya bisa gitu. Sisanya kalau yang lain sih, kalau membangun kedekatan paling kalau mereka bawa anak itu kita anaknya itu kita juga perhatikan. Misalnya Hmm. ada anak cerita ranger nih, ah, Xiaomi ini, iya, ya Mei, kita bilang Xiaomi Mei, Xiaomi Lida, ah, Cie itu dia, sama anak-anak kecil lu. Iya. Ah, ini siang pincilin mah, mau es krim? Kirim. Pincilin mah. Ah, nah, nah, Nali, Nali di sana, Hmm. beli di sana ya. Maisie, beli dulu satu, bentar. Oke. Antar sana beli es krim gitu. Wih, rata-rata itu anak-anak kecil itu senang sekali deh. Apalagi mereka diajak beli es krim itu senang sekali. Dia dibelinya di mana? Apa namanya? My channel ya. Gitu kayak mereka belinya di mana nih gitu. Oh, di sana itu. Ada mereka juga ikut beli gitu.
orang tuanya ikut beli. Wah, es krim sama-sama itu. Cincilin sama-sama kita. Ada ya seperti itu. Ya, begitulah. Kangen ya Pak, Tapi mereka, situasi itu. ya, ya lumayan lah. Misalnya kalau kita, nah, jual lama itu, misalnya, oh, cucu dan lah, cucu dan, nah, cucu dan, how, ya, lai. Saya ingatnya lai. Lai. Sering sekali pakai itu saya. Lai. Saya juga kalau denger ada tamu Mandarin gitu kan, biasanya lai gitu. Saya ingatnya itu dah. Saya paling kalau ngasih pengumuman itu kadang ingat, kadang enggak saya. Ya waktu ini apa deh itu yang di sana itu agak kurang saya. Tapi biasanya saya pakai gini, pakai cerepean itu biasanya. Kalau Oh, iya. emang belum terlalu gini ya biasanya pakai cerepean. Kadang-kadang mereka juga kalau saya nggak ngerti itu, tapi biasanya rata-rata orang Cungko yang saya ajak itu kalau misalnya saya nggak apa namanya kalau saya nggak ngerti itu mereka kadang harap maklum juga mereka. Ya. Kadang-kadang ya karena bukan bahasanya mereka, saya berbicara dengan bukan pakai bahasanya mereka dengan bukan bahasa asli ya, bukan penutur aslinya itu, sehingga akan agak susah juga untuk saya tuh apa istilahnya menyesuaikan dengan mereka, itu agak susah itu. Tapi mereka biasanya kalau misalnya ada istilah-istilah yang saya agak kurang mengerti itu biasanya mereka ngasih tahu gitu misalnya. Mereka ngasih tahu dengan gambar biasanya. Mereka kadang-kadang kayak gitu. Misalnya kayak dulu sempat saya mungkin ini karena vocabulary ya antara utara dan selatan itu kan tahu kan kalau restoran apa bahasa Mandarin? Pak. Nah, lupa Pantian. Kalau Oh orang iya. selatan bilangnya Pantian. Tapi kalau orang utara bilangnya Pankwar, saya bilang bingung. Itu Pankwar itu apa ya? Pankwar sama. Nah, ke Vanquar. Oh, Vantian. Oh, mereka bilangnya Vanquar. Oh, Vanquar itu. Kemudian ada orang misalnya kalau kita bilang misalnya kalau nyewa gini ya, apa namanya nyewa sewa motoce ya, sepeda motor tuh tuh saucian. Motoce tuh saucian. Mereka kalau kita ngajak orang Taiwan, mereka bukan bilang motoce. Mereka bilangnya cice. Cice Kucing. apa namanya kendaraan yang ditunggangi gitu. Kendaraan yang ditunggangi. Kalau kendaraan yang ditunggangi itu cice. Saya cice, bapak cice. Oh cice, oh ya. Kita bilangnya motoce, mereka bilangnya cice. Terus apa lagi ya? Penggunaan sama penggunaan bunyi itu loh, yang pankuar, yang lain Oh sebagainya. iya, yang Misalnya kalau bilang, misalnya di sini, Caicer, mereka bilangnya Caicer yang dari utara. Kalau orang selatan lah ya Caicerli. Kalau di sana, ya, Cainar ya, Cainar. Sama Cainali, Nali. Ya, sebenarnya sama tapi mereka itu kayak istilah kosakata di daerah mereka. Ya, itu juga perlu kita ini kan kasih tahu. Ini ada lagi Pak. Apa ini kayaknya pertanyaan terakhir ya? Iya, pertanyaan terakhir. Yang bagaimana bahwa apa deh mengetahui wisatawan Anda puas dengan pelayanan selama ini. Nah, kita kan ada setiap travel agent tuh kita disuruh menanyakan ke tamunya itu mengenai feedback ya, feedback pelayanan itu. Ya, Apa Pak biasanya kalau misalnya kayak gimana feedback Hmm. itu ya, bagaimana gininya apa namanya kesan pesannya. Nah, misalnya saya rekam itu kan. Misalnya kayak orang India misalnya. What is your impression about your trip in Bali? So misalnya mereka bilang oh, the hotel is very excellent, the
apa namanya, the transport is very good. Saya and saya tanya dah, bagaimana dengan ini, your guide Dewa, Dewa is very good in guiding, misalnya kayak gitu modelnya. Saya kalau kita tanya orang China, ya, uh, uh, kasuo, kita apa ya, pengalaman apa ya? Aduh, saya lupa pengalaman apa ya? Oh ya, itu seperti itu. Oh ya, ya, 酒店很好，有非常非常好的炒饭 misalnya apa tuh sarapannya sangat bagus ya breakfastnya炒饭nya bagus misalnya Nito Yolana manunya gimana uh, 真正是聪明的游览saya langsung ketawa聪明的游览gitu kayak saya mandu yang sangat pintar itu kalau saya dipanggilnya Chen sih saya kalau saya biasanya dipanggil Chen. Oh, nama Mandarin saya Chen juga depannya. Chen Yuhe saya. Chen, siapa nama Mandarinnya? Chen Yuhe. Chen-nya Chen apa ini? Chen Marga Chen. Baru Chen. Oh, Chen gini ya. Tapi saya Chen gini, apa namanya? Chen panggilan. Kalau marganya marga Wang Yo Chen ya. Oh, saya Chen marganya. Ya. Oh, Wang marganya. Marga dari ini sih, marga dari ibu. Ya. Ada lagi Pak mungkin yang bisa Bapak sharing buat saya sebagai mahasiswa pariwisata gitu. Buat teman-teman yang akan namanya. Kalau jadi mahasiswa pariwisata sih gini ya. Apa namanya ini kan usaha perjalanan wisata ya. Kita juga pandai ngelihat gini ya, apa namanya ngelihat peluang ya, terutama bahasa itu. Kita di Bali sangat kurang sekali dengan saya akui ya sebagai orang Bali juga. Saya akui guide China di Bali itu sangat kurang. Jika dibanding dengan volume kedatangan wisatawan yang dari China. Karena saya lihat banyak sekali ada praktik-praktik orang-orang China yang justru menjadi guide di Bali. Nah, ini dah. Kemudian mereka itu bekerja secara ilegal tanpa adanya surat, ya, tanpa adanya izin mereka untuk bekerja di Bali. Sehingga dulu sempat, mungkin Mai tahu, dulu sempat ada kayak demo ya dari guide China-nya bahwa banyak sekali orang-orang China itu yang dipekerjakan untuk guide kaumnya mereka gitu. Nah, ini yang perlu kita perangi sebenarnya. Dan selain itu banyak juga orang-orang yang dari luar Bali itu yang masuk ke Bali untuk menjadi guide. Kita kan sebagai orang Bali itu juga penting juga untuk mempelajari bahasa Mandarin. Bahkan orang berpikir ini bahasa Mandarin ini susah itu. Pertama-tama sudah bilang susah. Pertama-tama udah bilang nggak suka itu. Padahal peluangnya itu sangat penting sekali untuk di bidang ini. Karena saya berpikir begini ke depannya. Anggaplah kalau kita berbicara masalah dulu ya. Kalau dulu itu bisa bahasa Inggris itu udah luar biasa. Ya. Setuju ya, Mbak? Setuju ya, Mbak ya? Kalau ya bisa bahasa Inggris itu udah luar biasa. Tapi zaman sekarang kadang-kadang kita melihat orang bisa berbahasa Inggris itu udah biasa. Oh iya gitu. Ya, kita udah biasa. Bahkan ini benar ya, Mai. Sebenarnya ada orang, saya punya teman itu yang menjadi semangat saya juga. Orang tamatan SD, dia bahasa Inggrisnya bagus sekali. Bahkan mungkin kalau Mai bisa sampai kuliah ya, bahkan kuliahnya sampai di Jogja ya.
nggak kuliah di Bali lagi. Itu teman saya ini yang SD ini bisa ini dia bahasa Inggrisnya itu bagus sekali. Nah, bahasa Inggrisnya yang bagus ini dah. Tapi dia belajarnya itu tidak secara formal. Dia belajarnya di jalan aja. Belajarnya di jalan aja. Dia nggak ngerti tulisannya. Misalnya kayak gini modelnya. Misalnya SIGN. SIGN kan bacanya kita sign ya. Iya. Ya, bacanya sign. Dia nggak ngerti bacaan sign itu kayak gimana. Saya gini kan ke teman saya ini. Kamu udah ini nggak? Kamu kan pakai ketik. Kamu udah SIGN nggak itu? SIGN. Apa itu? Gitu. Kan nanya dia. Saya voice note ya. Tuh sign gini. Ini tanda tangan lalu kehadiran. Oh, sign gitu dia bilang. Oh, ternyata dia emang nggak bisa gini. Secara tulisan itu dia nggak bisa. Ya, tapi secara ngomong tuh dia bagus sekali. Sama kayak saya dulu juga. Saya nggak tahu tulisannya ini apa ini. Misalnya ini tulisan anggaplah ini kalau ini warganya wang. Wang itu kan strip turun gitu. Oh itu wang itu bacanya. Saya nggak tahu itu wang. Saya cuma bilang wang gitu. Oh saya bacanya pakai pin in aja. Dulu saya nulis gitu dah kasih pengumuman ke tamunya kayak gimana harus gini. Oh, tulis dulu saya nggak tahu tulisan Mandarinnya kayak gimana, nggak tahu. Saya disuruh baca nih, misalnya Nian tuh yang kayak gimana, Nian 5 tahun, Nian tuh yang kayak gimana, itu nggak tahu saya. Tapi ya itulah yang membedakan. Tapi kita lihat kembali lagi ke diri kita sendiri, kalau kita itu juga tidak takut untuk berbicara itu, tidak takut salah itu. Saya berapa kali juga kadang-kadang juga salah itu. Kadang-kadang maksudnya ini tiba-tiba dia nangkapnya kayak gitu. Cecen hen yoyong, oh renang, bukan yoyong, maksudnya maksudnya berguna, ini sangat berguna. Oh, duh salah itu saya. Oh iya. Misalnya saya kadang-kadang saya juga pernah kebalik. Misalnya cai in hang apa namanya? Saya bilang apa namanya? Yan Kung tuh sebagai apa namanya pegawai itu Yan Kung. Saya kebalik itu kan Yan Kung. Kung Yan kan taman. Aku lihat taman. Kung Yan kan. Kung Yan. Oh, Yan Kung. salah. Ketawa itu semua. Kung Yan ketawa di belakang. Kung Yan. Kok bisa di Yen Kung jadi Kung Yan itu. Misalnya apa namanya saya misalnya kayak saya berbicara saya belajar dikit aja grammar itu wo xie yi dian pa yi kayak gitu Iva. Nah sekarang Ivanya kebalik jadi pa yi. Saya belajar sedikit bahasa Perancis. Jadi dari grammar jadi bahasa Perancis coba. Kadang-kadang kayak gitu dah, kebalik itu. Balik Itu yang paling parah, kebalik itu dah. Kalau Iva sama Pak I itu nggak terlalu gini lah, nggak terlalu. Tapi itu yang Yen Kung dari Kung Yen itu, itu yang Kung Yen itu semua gitu. Itu kompak sekali di belakang ngomong Kung Yen, itu semua ketawa. Aduh, jangan takut salah lah itu. Nah ya. Itu yang ya dari bahasa jangan takut salah, kemudian dalami juga tentang budaya-budaya di Bali itu untuk bisa dibagikan ke ke tamunya. Kemudian perhatikan juga di tempat itu apa-apa saja yang mungkin bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan, misalnya kayak gitu, pantangan-pantangan, kemudian apa namanya karakteristik daerahnya kayak gimana, itu apa aja yang ada di sana, itu juga dipelajari. Kemudian jadi pemandu wisata itu kita tuh
libur tiap hari. Artinya kita harus siap jadi orang yang libur tiap hari. Iya, libur tiap hari namanya. Kita liburan, ya kita capek, tapi kita ngerasa terhibur. Jalan-jalan. Ya, jadi, ya jalan-jalan terus gitu. Jadi kita memang udah jadi, kayaknya kalau emang kita mentalnya tuh mental di rumah aja, agak susah untuk jadi terjun ke bidang wisata ini. Ya, memang harus uh, beranilah kita jalan keluar itu. Jangan takut di jalan nanti ada apa-apa, karena ada orang yang takut-takut itu. Harus Oh, nanti explore saya juga kenapa? ya. Ya, kita harus explore juga. Sebenarnya itu juga jadi investasi sebenarnya buat kita. Kita sering jalan-jalan. Ya, kita ya kalau main mungkin suka pergi ke misalnya nanti ke Lembongan itu, seperti saya dulu ke Lembongan kan. Saya kadang-kadang ke Lembongan itu ada tamu. Nah, itu juga jadi gini kita sekaligus, atau sebelum kamu terjun jadi seorang mandu wisata juga boleh ke sana dulu, jalan-jalan aja ke sana dulu, nggak Iya, apa-apa, sering. uang habis tuh nggak apa-apa, tapi ada investasi di sana itu. Tapi Yang penting bukan sekedar liburan aja ya, bukan sekedar liburan buat uang habis saja itu, tapi juga ngelihat kayak gimana potensi alam itu, apa yang perlu dikasih lah untuk ininya, apa namanya, daerah wisata itu. Nah, itu juga harus perlu diperhatikan. Selain itu, kan kadang-kadang tamunya juga ada gini, suka-suka dengan pertunjukan gitu kan. Kadang-kadang mereka lagi ke gini, apa namanya, nonton sirkus gitu. Ada yang suka nonton sirkus, ke apa ya namanya itu. Saya lupa tempatnya, daerah Nusa Dulu itu. Lupa saya namanya, tapi saya pernah nganter ke sana. Terus misalnya atraksi binatang, misalnya binatang itu Bali Zoo. Ya. Bali Zoo, Ya, kita harus tahu juga ke sana. Ya, main-main aja dulu ke sana, nggak apa-apa. iya. Saya juga sudah Main-main mulai aja deh. mengeksplor karena kan biar paham dulu tempatnya, biar tahu dulu mengenal tempatnya bagaimana kan Pak. Ya, selain itu juga gini juga, pemahaman bahasa. Kamu jangan terpaku pada bahasa Inggris saja. Explore juga bahasa lain seperti bahasa Mandarin, bahasa-bahasa Eropa itu juga lumayan. Cuma saya kenapa nggak terlalu tertarik dengan bahasa Eropa itu karena pendidikan di Eropa itu lumayan maju, dan juga mereka memang menggunakan, mereka antara bahasa itu juga mirip-mirip mereka. Misalnya bahasa Inggris dengan Spanyol itu kan udah ya lumayan gini, mirip sekali mereka itu. Dan bahkan mereka untuk belajar itu mereka perlu waktu yang nggak terlalu banyak. Saya rasa menurut mereka nggak terlalu masalah, apalagi dengan kondisi Eropa itu lumayan maju. Untuk bahasa Inggris saya tidak terlalu masalah buat mereka. Yang agak bermasalah kan daerah-daerah yang Asia-Asia itu. Misalnya kayak orang Korea, kayak orang Korea dan lumayan lah. Misalnya orang Jepang itu kadang-kadang datang ke Indonesia itu nggak bisa bahasa Inggris mereka. Ya Iya. kita harus bisa bahasa Jepang gitu. Kalau nggak ada gaya Jepang, kadang-kadang mereka nggak mau ke sini. Gitu. Kadang itu Iya, karena kan nanti gimana nanti di sana kalau misalnya nggak ada orang yang paham sama bahasa kita kan biasanya begitu. ya biasanya begitu dah. Kadang-kadang mereka juga saking terlalu pedenya malah pakai bahasa daerahnya. Yang itu udah sebenarnya agak ngeselin ya. Yang pakai bahasa daerah itu yang agak ngeselin. Iya, karena kan kita juga nggak ngerti ya dia ngomong apa ya. Dia ngomong apa itu. Kita harus paham juga dialek-dialek itu. Kayak penggunaan itu yang bunyi te jadi di itu kayak gitu. Iya. Ya di ini kadang-kadang ke itu jadi ge. Omongannya bisa ke itu bisa jadi ge. Saya bilang ge gitu. Oh, kadang bunyi D bisa jadi bunyi D, apa deh? Bunyi D itu bukan bunyi T jadi ya, bunyi D tetap ada. Ada yang kayak gitu. Uh, ada bunyi yang tadi bunyi W ketemu U sama Y ketemu I itu kan hilang depannya. Nah, itu juga ada mereka yang isi itu. I arsan se U, ada U mereka bilang, bukan U. U mereka bilang. Ya itulah karena gini soalnya. Apa namanya?
bawaan logatnya mereka. Satu lagi nih Pak, pertanyaan satu lagi nih. Biasanya untuk karakteristik orang Chinese gitu, kalau misalnya berwisata berapa lama nih Pak? Biasanya dari pengalaman Bapak itu wisatawan Chinese berapa hari atau berapa minggu kalau untuk berwisata? Berapa minggu? Kalau saya sih, setahu saya antara tiga, enggak, empat, 4 sampai paling lama itu berapa ya? Soalnya saya pernah ada yang extend ya. Soalnya pernah ada yang extend ya. Itu dari yang harusnya 8 hari itu bisa extend jadi 10 hari. Ada yang dia minta extend. Ya, saya nggak tahu mungkin karena terpesona dengan ini atau mungkin ada kesan lain mungkin ya. Ya itu kan tergantung tamunya ya. Itu kan mereka yang punya ininya, pendapatnya. Ya, itu sih. Jadi kita ya siap-siap aja sebagai seorang pemandu. Kadang-kadang kita udah harusnya nganter dia ke sana itu kayak saya sudah bilang sama gininya saya minta tiketnya itu diundur lagi 2 hari misalnya kayak gitu dia bilang oh iya ya karena saya misalnya di hari kedua tuh dia nyeletuk wih bagus sekali Balinya nih berubah pikiran ya akhirnya seperti nambah lagi 2 hari itu ada yang seperti itu ada juga yang mungkin karena alasan kesehatan ya saya kurang tahu karena alasan kesehatan yang jadinya 5 hari jadinya cuma 3 hari itu ada waktu itu tamu apa ya saya ingat-ingat dulu saya bawa tamu Eropa ya waktu itu kena apa dia itu ya dia alergi sesuatu kayak alergi sesuatu kemudian dia harus check up check upnya juga nggak di sini itu di negaranya dia gitu kayak suatu penyakit itu apa alergi atau apa ya saya kurang tahu saya harus pulang saya cancel untuk 2 hari misalnya saya akan udah pesan tiket pulang ke sana silahkan saya gitu kan saja saya telepon ke gininya telepon ke travelnya bilang kayak gitu ya ya pulang ya itu ada yang mendahului ada yang extend ya tergantung kembali lagi ya tergantung tamunya sih. Berarti untuk wisatawan Chinese-nya sendiri itu mulai dari 4 hari hingga 10 hari nih Pak, biasanya rentang waktu. Ya rata-rata sampai kalau 10 hari jarang sekali ya itu yang extend itu 10 hari. Berarti seminggu kurang lebih. 4 ya seminggu itulah seminggu atau seminggu kurang itu. Oke, baik. Sudah selesai, Pak. Terima kasih, Bapak Dewa, atas waktunya dan informasi pengalaman Bapak yang penting untuk saya dan untuk teman-teman yang akan menonton ini. Saya izin ya, Pak, untuk di-upload ke YouTube. Agak panjang, tapi nggak apa-apa. Ini ilmu baru teman-teman, ya. Semoga Bapak kedepannya makin sukses. Semoga wisatawan akan cepat datang kembali agar bisa kembali. Oke, sekian. Baik, sekian perbincangan saya dengan Bapak Dewa. Mohon maaf bila ada tutur kata maupun perlakuan yang kurang berkenan. Saya Mandrina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Om Santi, 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 Om. Thank you.